Beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes meminta masyarakat menggunakan masker yang baik dan berbahan benar. Peristiwa banjir bandang itu terjadi sekitar pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Senin tanggal 21. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raja Pisau. Kali ini kita ada di konten berita kita. Konten di mana kita membahas berita-berita yang sedang hangat-hangat terjadi di Indonesia. Langsung aja ke berita pertama. Berita pertama datang dari Menteri Agama Fahru Raji yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dilansir dari Detik News dengan judul artikel Fahru Raji positif corona. Astagfirullah. Pada 17 September Menak melakukan tes swab yang hasilnya positif. Namun alhamdulillah sekarang sudah kondisinya membaik. Dikira alhamdulillah positif. Kan sudah positif. Oh iya. Hasilnya positif. Iya, benar. Beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Terang staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Fahru Raji kini tengah isolasi mandiri BNI, BCA, Nggak boleh nyebutin. BJB. Sini ya. Yaitu meskipun dalam kondisi yang baik, saat ini Menak tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Isolasi cowok. Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran. Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar, serta Menak bisa lekas sembuh. Semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menak dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali. Amin. Jubir Kementerian Agama Oman Fatur Rahman menambahkan, Menak sementara ini berfokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas birokrasi, Menak sudah mengkoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama serta memberi arahan kepada para pejabat terkait. Nah, itu berita pertama. Lanjut ke berita kedua. Berita kedua datang dari Kemenkes yang meminta warga tidak pakai masker, scuba dan buff. Dilansir dari Detik News dengan judul artikel Kemenkes minta warga tak pakai masker, scuba dan buff. Anjing, 3 bulan terakhir gua pakai itu, Bang. Jadi sekarang pakainya apa? Kementerian Kesehatan atau Kemenkes meminta masyarakat menggunakan masker yang baik dan berbahan benar yang bisa melindungi diri dari COVID-19. Banyak sekali masker di Indonesia. Masker scuba, masker itu 3 lapis. Iya. Kue lapis. Terus masker ini buat muka, Iya benar. yang buat perawatan skincare tuh kan. Terus masker Putih itu ntar itu ya. Masker limbat. Masker kain yang banyak dipakai masyarakat tidak boleh sembarangan dengan kain tipis seperti masker scuba dan buff, karena itu kurang maksimal dalam menangani atau mencegah masuknya corona dalam organ tubuh kita. Padahal ini virus ya, terbilang ganas gitu. Padahal di pabrik-pabrik gitu kan, bahan kimia, maskernya tebal gitu. Ada ventilasinya sini nih, Ventilator. Lah ini corona doang bangsat pakai kain. Tatit.
Jadi menurut Kemenkes ini kita diwajibkan untuk memakai masker yang berbahan 3 lapis ataupun kita bisa pakai scuba namun di double dengan masker kesehatan yang 3 lapis. Gimana? Jadi 2. Nah, itu saja. Nah, itu berita kedua. Selanjutnya ke berita ketiga. Berita ketiga datang dari banjir bandang yang terjang perkampungan di Cicurug, Sukabumi. Dilansir dari Detik News dengan judul artikel banjir bandang terjang perkampungan di Cicurug, Sukabumi. Nah, aliran Sungai Cibuntu meluap mengakibatkan banjir bandang yang menerjang perkampungan padat di sekitar bantaran sungai. Aliran air meluas hingga merendam beberapa perkampungan warga, salah satunya di Kampung Cibuntu, Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Banjir itu Gimana? adalah suatu peristiwa alam yang penyebabnya ada 2, antara alami sama disebabkan oleh manusia. Kenapa? Kalau manusia? Kalau manusia itu bisa menebang pohon secara liar, Terus? merusak pegunungan maupun membuang sampah di kali. Yang alamnya itu ya tidak ada suatu penyerapan oleh pohon-pohon yang diakibatkan oleh manusia menebang. Kan itu gara-gara pohon itu bang tadi. Iya, maaf ya. Ada satu pertanyaan banjir. Apa itu? Kalau pas banjir, kucing tuh kemana? Yang tahu ketik di komen ya. Ya, pokoknya itu. Kucing entah kemana ya, mau kambing, mau ayam gitu. Iya. Tapi nggak ada jasad kucingnya loh kalau habis banjir tuh. Berenang dia. Dari apa berenang kucing? Ya kucing. Terus peristiwa banjir bandang itu terjadi sekitar pukul 17.00 atau jam 5 sore waktu Senin tanggal 21. Ya. Air tiba-tiba menerjang masuk ke rumah warga saat kejadian hujan deras melanda sekitar lokasi. Air ini pakai permisi nggak nerjang rumah warganya? Tok 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 tok. Assalamualaikum. Brr, langsung Hah? masuk. Asian yang lagi mandi. Hah? Lagi mandi. Lagi sama Udah bersih, ngandung. datang air lumpur, luluran. Tapi ya gimana lagi sih? Kasihan gitu kan. Kasihan. Jadi mulai sekarang kita harus set bumi ini untuk dirasakan oleh cucu-cucu kita maupun generasi sudah kita. Kalau nggak punya cucu? Hah? Tinggal adopsi. Ya meski sempat setinggi dada. Genangan air menurut Yosef saat ini hanya setinggi lutut pria dewasa. Ya mungkin kemarin-kemarinnya. Mungkin tanggal sekarang nggak tahu segimananya. Jalan alternatif Sukabumi Bogor juga sempat terputus karena luapan dan terjangan air. Jalan tadi sempat terputus karena aliran air. Saya belum lihat lagi bagaimana kondisi jembatan sekarang. Karena situasi malam jadi gelap, kita juga masih cek-cek rumah yang rusak, ujarnya. Nah itulah berita yang ketiga, lanjut ke berita keempat. Berita keempat datang dari kasus pembunuhan oleh 2 sejoli di apartemen Kalibata City. Akhirnya terungkap dilansir dari Detik News dengan judul artikel News The Week. Aksi keji sejoli melakukan mutilasi sadis Rinaldi. Siapa itu Rinaldi? Bapal sampai. Kasus pembunuhan Rinaldi. Oh, Rinaldi itu yang dibunuh. Yang dibunuh ya. Korbannya dia. Harley Wismanu oleh 2 sejoli di apartemen Kalibata City. Akhirnya terungkap ada beberapa sejumlah fakta yang terungkap di balik pembunuhan mutilasi sadis itu. Sebagai diketahui, polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi Rinal ini.
yang berusia 32 tahun. Pada hari Jumat, sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam rekonstruksi tersebut. Apa aja itu? Mayat. Terus adegan ulang ya? Itu alat bahan. Hah? Alat bahan. Alatnya buat mutilasi itu. Apa itu? Coba sebutkan. Pisau, So, kapak, apa? koper. Jadi masuk koper kan kalau nggak salah dia masukin koper. Tapi nggak tahu sih. Terus Dengan memperadakan 37 adegan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yuri Yunus pada wartawan di apartemen Pasar Baru Mansion Jakarta Pusat Jumat. Yuri menugaskan konstruksi tersebut mempresentasikan perencanaan hingga mengeksekusi yang terjadi di tempat kejadian atau TKP. Nah, diketahui sebelum memutuskan untuk memutilasi tersangka Laili atau bisa disebut dengan LAS dan JAF menyimpan jasad Renaldi dalam tiga hari di apartemen Pasar Baru Mansion. Bikin dulu. ungkap. Diungkep biar apa tuh? Tolong masih dibahas Ternyata korban ini 5 hari berada di dalam kamar. 3 Hari nggak pakai napas, nggak makan. udah mati bangsat. Udah mati goblok. 3 hari pada saat pembunuhan dibiarkan begitu saja. Mulai dari tanggal 9, 10, 11 jenazah ini dibiarkan di kamar mandi. Mandi nggak kira-kira? Mati, nggak bakal mandi, paling dimandiin. Kubur. Belum tentu. Bisa langsung. Iya benar. Iya dong. Terserah lah. Iya. Selama jenazah ditinggal tersebut, kedua tersangka menguras rekening korban. Keduanya menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk membeli sejumlah barang, mulai dari perhiasan hingga sepeda motor. Ini rekeningnya kotor kali ya. Harus dibersihin dulu ya. Dikuras jadi. Diganti air. Dikuras gitu. Ganti air. Ya di sini ada air ya. Catatan. Biar susah edit ada. Ya setelah itu kedua tersangka akhirnya memutuskan untuk memutilasi jasad korban. Tersangka Fajri butuh 2 hari, tanggal 12 dan 13 September 2020 untuk memutilasi jasad korban menjadi 11 bagian. Tebak-tebakan bagian apa aja tuh? Tangan. Oh, tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. Apalagi itu? Kaki. 6. Ini 7. Kaki, dengkul 2, 7, 2, 9. Apalagi satu lagi? 9, 2 lagi. Ini paha. Ya mungkin. Benar. Bisa jadi. Bisa. Ya ini cuma argumen ya. Iya. Nah, korban awalnya menolak memberikan password handphone miliknya. Hal itu membuat tersangka Fajri emosi lalu menusuk punggung korban sebanyak 8 kali. Polisi mengungkap tersangka Jumadil Al-Fajri atau Fajri membutuhkan ini yang tadi membunuh waktu setelah hari. Udah. Ya itu. Nah, tersangka Fajri sempat kebingungan untuk mengevakuasi jasad dari dalam apartemen, sehingga dia memutuskan untuk memutilasi korban agar memudahkan ketika membawa jenazah keluar dari apartemen. Dari rekonstruksi juga terungkap jenazah korban sempat dibiarkan selama 3 hari di apartemen tersebut. Kemudian tersangka Fajri baru memutilasi korban pada Sabtu dan Minggu. Selain itu, kedua tersangka juga menaburi mayat dengan bubuk kopi dan pengharum ruangan ketika menyimpan di apartemen Kalibata City. Mayatnya dikasih kopi. Positive thinking mungkin biar wangi gitu kan. Kasih air panas tuh ya, kasih gula. Ngopi. Kopi.
Widi mengatakan kedua pelaku berangkat ke toko bangunan yang berada di Depok. Di sana keduanya membeli sejumlah perlengkapan untuk penguburan korban di halaman belakang rumah kontrakan di daerah Tapos, Depok. Ada fakta baru terungkap dalam kasus mutilasi Rinaldi Harley Wismanu. Tersangka Leli Atik Supriyanti ternyata sudah mengincar korban via aplikasi Tinder sebagai target untuk dirampok. Leli kemudian mengajak korban bertemu. Rinaldi Harley Wismanu dan Leli Atik Supriyanti pun sepakat bertemu di stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Tersangka Leli dan Fajri sudah menggali kuburan untuk mengubur jasad korban di sebuah kontrakan di Tapos, Depok. Keduanya berencana akan menguburnya pada 17 September 2020. Sementara itu terkait kesadisan pembunuhan ini, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan kedua sejoli mutilasi ini tidak terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Keduanya secara sadar melakukan pembunuhan berencana. Kalau ini sudah direncanakan, artinya dia sudah bisa melakukan sebagai orang yang bertanggung jawab dan dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Kak ujar Tubagus saat dihubungi detik.com Sabtu, tanggal 19 September 2020. Tubagus memastikan kedua tersangka bisa mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. Gimana pendapatnya? Pendapat saya ini sadis sih. Gara-gara Apa? itu aplikasi pencarian jodoh itu, Tinder itu. Gimana itu menurut lo itu Tinder itu? Tidak usah menyalahkan aplikasinya, salahkan orang atau orang yang ingin berbuat yang tidak baik. Gimana individunya? Nah, ya benar. Gimana orang-orangnya? Banyak dari Tinder yang nyampe nikah, punya anak, punya keluarga, punya cucu, ya ditinggal. Ada juga punya anak dulu baru nikah. Harus. Nah itulah berita terakhir. Apa nih? Apa nih? Sepatah dua patah. Kalau menurut lo ini gimana sih berita ini nih, pembunuhan ini nih di mata lo sebagai manusia? Apakah ini dapat dihukum dengan adil atau dicari suatu jalan keluarnya? Coba di penjara seumur hidup itu ya. Setimpal. Karena sesuai dengan undang-undang, membunuh dengan direncanakan itu dapat dipidana secara seumur hidup. Ya segitu saja yang berita kita akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut tolong. Ya udah. Udah selesai loh. Ya udah. Nunggu apa? Ya tunggu aja closing ntar di sini. Jangan lupa komen, like, subscribe, Subre. share juga share. Ya, dadah.